Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dalam kehidupan kita boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu kita siapkan hati, tubuh, jiwa dan roh kita untuk kita menyembah Tuhan. Dan kita fokuskan itu untuk kita muliakan nama Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan melalui pujian kita. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai saat ini. Katakan dengan iman, hanya oleh karena kemurahan kita boleh ada saat ini Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Puji Tuhan, nyanyikan lagu ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan selamanya. Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami
bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami katakan dengan iman, kami ada itu oleh semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada itu semua karena kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab apa yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan? Kalau mengandalkan kekuatan kami manusia yang terbatas. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mengatakan oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan setiap ibadah kami. Dan biarlah kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memenuhi setiap kehidupan kami, agar setiap ibadah yang kami lakukan tidak akan sia-sia. Setiap ibadah yang kami lakukan telah Engkau perhitungkan dari tempat ketinggian, dan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu menuntun dari awal pertengahan sampai akhir. Dan biarlah kami semua bisa merasakan Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini menjadi doa kami. Kami mulaikan ibadah kami, dan biarlah kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuai lagu tadi mengatakan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita secara manusia kita tidak akan mampu. Namun hanya karena oleh kemurahan Tuhan kita ada. Dan saat ini kita akan menyanyikan pujian dan kita akan menyembah Tuhan. Katakan bahwa nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng dan teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus dan segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala bangsa.
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau layakkan setiap kehidupan kami, agar firman-Mu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kekuatan dalam kehidupan kami hanya kami dapat dalam Engkau Tuhan. Dan kekuatan itu berasal dari firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kami boleh dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kekuatan di hidupku Tuhan Yesus hanya aku dapat dalam Engkau. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, amin, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Serahkan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahwa kehidupan kami boleh kuat itu hanya karena Engkau. Kekuatan kami hanya dapat dalam Engkau Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan berita firman-Mu, dan biarlah setiap kehidupan kami layak di hadapan Engkau Tuhan, sehingga setiap firman yang akan disampaikan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami, bukan hanya didengar, namun dipraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Lembut atau kerasnya firman itu, biarlah kami sama-sama menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kehidupan kita dimanapun kita berada, kita dipelihara oleh Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita kembali melihat firman Tuhan, di mana Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Dia tetap memelihara saya dan saudara. Dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan yang kalau mau dilihat tidak mudah bagi kita semua untuk melewatinya. Tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup menjaga, bahkan menyertai kita, memelihara kita. Sampai saat ini pertolongan Tuhan masih ada buat kita, buat saya dan saudara. Puji Tuhan, saya akan membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian boleh buka Alkitab masing-masing di rumah masing-masing. Kita akan membacakan Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 14. Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara-saudari boleh simak di Alkitab masing-masing. Firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Yesus menyamakan dirinya seperti gembala domba yang mengembalakan domba-dombanya. Kenapa ia menyamakan dirinya seperti gembala? Karena ia ingin menceritakan bagaimana ia sangat mengasihi saya dan saudara. Sebagai gembala, dia bertanggung jawab penuh kepada domba-dombanya. Dan dia tidak akan membiarkan domba-dombanya. Bahkan Daud, kita melihat ada salah satu contoh yang dialami oleh Daud sebagai gembala domba. Di sini kita bisa melihat tanggung jawab dari gembala domba begitu penting. Dan
Daud menceritakan bagaimana ia menjaga domba-dombanya. Meskipun hanya 2-3 ekor saja. Tetapi dia sangat memperhatikan domba-domba itu. Dia katakan bahwa ketika serigala itu datang, dia mencabik-cabik serigala itu. Bahkan dia menghadapi hewan buas. Kalau mau dilihat, hewan yang buas seperti serigala. Kalau kita sebagai manusia, kita tidak mampu untuk melawannya. Tetapi kita melihat Daud. Karena dia seorang yang menjaga domba-dombanya. Dia memperhatikan domba-dombanya. Nyawanya pun dia berikan untuk domba-dombanya. Begitu dia mengasihi domba-domba itu. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus dia menggambarkan dirinya. Dia menyamakan dirinya sama seperti gembala. Di mana Yesus memelihara setiap domba-domba. Setiap kita orang-orang percaya. Dan dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tidak pernah membiarkan saya dan saudara. Di hari-hari yang semakin sukar, yang kita hadapi, ingat bahwa dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia mengasihi saya dan saudara. Raja Daud, saya sudah katakan tadi, dia banyak mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Daud bahwa Tuhan itu dia menjaga, dia memelihara. Dan itu dialami oleh Daud. Dirasakan oleh Daud. Karena tidak sedikit raja-raja menginginkan nyawa daripada Daud. Tidak sedikit orang yang mengingini nyawa Daud. Sehingga di sini Daud mengalami, dia merasakan akan pertolongan Tuhan. Bahkan kita mau melihat apa yang diungkapkan oleh Daud lewat mazmurnya, di mana menggambarkan pertolongan Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Kita akan perhatikan ayat-ayat ini. Di mana Daud ini dia melihat, bahkan dia menceritakan bagaimana Tuhan itu mengasihi dia, membela dia. Di ayat yang pertama di sana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini Daud dia mengawali di mana Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau saya kembali, Tuhan adalah gembalaku. Di sini Daud ingin menggambarkan bagaimana pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Karena apa? Karena Daud dia sudah mengalami menjadi seorang gembala. Memang tidak mengenakan bagi gembala dia menjaga dombanya. Dia harus bertarung nyawa karena untuk menjaga domba-dombanya. Di sini Daud mengawali, Tuhan adalah gembalaku. Dia tahu persis bahwa Tuhan yang memelihara dia. Tuhan yang mengasihi dia. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi dia. Bahkan ketika dia mulai jauh, Tuhan memanggil kembali dia, menarik kembali dia. Daud seorang yang
setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Daud juga tidak lepas dari pelanggaran, tetapi Daud selalu kembali kepada Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Kita melihat ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Daud menggambarkan dirinya sebagai domba yang dimana dia tidak akan kekurangan, tidak akan mengalami kekurangan. Selalu dicukupkan, keperluan, kebutuhannya diperhatikan oleh Tuhan, tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati karena kekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi. Tetapi janji Tuhan, Dia akan menyertai. Dia akan menyertai, Dia akan memberikan kecukupan kepada kita semua. Mungkin hari-hari ini kita mengalami hal yang tidak baik. Bahkan mungkin kita dirumahkan seperti hal yang terjadi hari-hari ini. Kita dirumahkan, ada yang mungkin ada yang masih bisa kerja. Atau ada juga yang kerja tapi di rumah. Semua kita mengalaminya. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Semua itu boleh terjadi. Semua apa yang menakutkan kita itu boleh terjadi. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa Tuhan itu Dia menepati janjinya. Dia tidak berubah. Kalau Dia bilang menyertai, Dia akan menyertai saya dan saudara. Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Meskipun keadaan yang sulit seperti ini, Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara. Dia akan memberkati, Dia akan menyiapkan berkat-berkat bagi kita. Satu hal yang Tuhan inginkan, percaya saja. Kita percaya kepadanya. Kita selalu memuliakannya. Di situ Tuhan akan melihat bagaimana kita tetap beriman, kita tetap percaya kepada Tuhan. Daud, dia tidak mengalami kekurangan. Dia tidak mengalami hal yang bisa membuat dia mati hanya karena kelaparan. Dia katakan bahwa dia tidak pernah kekurangan. Dia tidak pernah kekurangan. Biarlah ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan bersaksi bahwa ketika kita ada sudah dirumahkan atau mengalami hal yang tidak baik, kita akan melihat mujizat terjadi sehingga kesaksian itu akan keluar dari mulut kita. Tuhan tidak akan membiarkan, Dia memberikan kecukupan. Dia akan memberikan kecukupan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, percayalah saat-saat seperti ini Tuhan akan menunjukkan kasih setianya karena Dia adalah gembala yang baik. Haleluya, haleluya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Di ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini membaringkan aku di sini memberikan rasa nyaman, memberikan rasa damai, memberikan rasa sentosa. Kalau Tuhan membaringkan kita atau kita dalam keadaan baik, dalam keadaan enak, atau dalam keadaan seperti ini, Tuhan menjaga kita, memberikan rasa nyaman, sedangkan
yang di luar sana sedang memberikan rasa takut yang luar biasa. Tetapi Tuhan, Dia mengatakan bahwa Dia memberikan ketenangan. Dia memberikan kenyamanan. Dia memberikan damai bagi saya dan saudara. Bukan rasa takut, bukan rasa ketakutan. Hal-hal yang kita alami memang bisa membuat kita ada rasa takut, ada rasa cemas. Tetapi ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, bersama-sama dengan keluarga, kita memuliakan Tuhan. Tuhan akan gantikan ketakutan itu dengan damai sejahtera. Tuhan akan gantikan ketakutan itu dengan rasa nyaman, rasa sentosa. Karena kita hari-hari ini kita keluar rumah saja karena kebutuhan di dalam rumah tangga, kebutuhan ekonomi ya mengharuskan kita harus keluar. Seperti kita mau beli makanan. Tetapi karena ada rasa takut, rasa tidak nyaman, kita tidak bisa keluar rumah. Nah, ini yang Tuhan ingin tawarkan kepada kita, bahwa jangan takut. Tuhan akan memberikan rasa damai bagi kita. Dia akan memberikan kenyamanan bagi kita, bukan rasa takut, bukan rasa cemas, tetapi damai dalam hati kita. Karena kalau kita melihat juga di dalam Alkitab, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang berumput hijau di sini gambaran kesuburan. Kesuburan ini kalau sebagai domba mereka suka di rumput-rumput yang enak, yang hijau. Tetapi jangan salah, di tempat rumput hijau di situ juga ada banyak binatang buas yang siap menerkam domba-domba. Di sana juga ada banyak binatang-binatang yang ingin merenggut domba-domba yang sedang makan. Makanya Tuhan katakan bahwa Ia membaringkan mereka dan tidak ada rasa takut bagi mereka untuk istirahat karena ada Tuhan sebagai gembala. Mereka tidak takut dengan hal-hal yang buruk terjadi karena ada gembala. Karena ada gembala yang baik. Itulah Tuhan. Tuhan memelihara. Tuhan itu begitu mengasihi saya dan saudara. Dia tidak ingin kita merasa takut yang berlebih-lebihan. Ya mungkin kita ada rasa takut karena situasi seperti ini. Tetapi biarlah Tuhan ketika Dia ada, Dia hadir bersama-sama dengan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan menggantikan damai dan sukacita di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Haleluya. 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 Dan kita melihat di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku. Ada apa dengan jiwa? Ada apa dengan jiwa sehingga Tuhan ingin menyegarkan? Tentunya ada sebab. Ada sebab sehingga Tuhan ingin menyegarkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang tidak baik. Berarti di dalamnya ada keputusasaan. Ada keputusasaan. Apa yang kita lakukan tidak berhasil. Apa yang kita kerjakan tidak mendatangkan keberuntungan. Apa yang kita sudah kerjakan dengan baik, justru sebaliknya mengecewakan.
sehingga mengalami putus asa, mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Nah, ini yang Tuhan ingin katakan, bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, memang tidak semuanya ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, ya terkadang Tuhan izinkan apa yang kita kerjakan yang mungkin sudah maksimal itu tidak membuahkan hasil yang baik. Tetapi Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Dan inilah Tuhan ingin pulihkan jiwa kita. Tuhan tidak menginginkan ada satu rasa di dalam hati kita yang dimana kita melupakan Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan, melupakan Tuhan. Tuhan tidak ingin itu terjadi, sehingga di pemazmur ini dikatakan ia ingin menyegarkan jiwa kita. Dia ingin menyegarkan jiwa kita. Ia ingin menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika keputusasaan datang, semua jalan sudah kita kerjakan tetapi tidak menghasilkan dengan baik. Tidak ada jalan lagi. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada gembala yang baik. Dia akan menyegarkan jiwamu. Dia akan memberikan kedamaian bagimu. Dia akan memberikan sukacita meskipun dalam keadaan yang tidak baik. Dia akan memberikan sukacita, damai di dalam hatimu. Puji Tuhan. Di ayat yang keempat kita melihat ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini menceritakan di mana Daud terkadang mengalami hal yang tidak baik. Sebagai seorang raja, dia terkadang diperhadapkan dengan satu hal yang dapat membuat dia nyawanya terancam. Daud merasakan bahwa dia tidak kuat untuk menghadapi musuh-musuh yang datang. Tetapi dia dapat melewatinya sehingga dia dapat mengatakan atau dia dapat menuliskan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kematian, lembah di mana di sana susah untuk bangkit. Bahkan lembah kematian di mana sudah dekat dengan kematian. Bisa terjadi di peperangan, bisa terjadi dalam keadaan di mana berpergian melewati lembah-lembah yang tidak tahu ada apa di sana. Tetapi Daud katakan bahwa dia tidak takut. Dia tidak pernah takut karena ada Tuhan. Ada seorang gembala. Ada gembala yang baik, yang selalu menuntun dia, yang selalu memperhatikan dia, yang selalu datang memberikan pertolongan bagi dia. Dan selalu memelihara dia. Ingatlah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dia sebagai gembala yang baik. Dia sebagai gembala yang bertanggung jawab atas semua domba-dombanya. Setiap orang yang percaya, dia bertanggung jawab atas saya dan saudara. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan. Kita semua milik Tuhan. Dan dia bertanggung jawab saya dan saudara. Haleluya. Biarlah berikanlah hidupmu kepada Tuhan.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tetap berharaplah kepada Tuhan. Karena Dia adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah membiarkan saya dan saudara. Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Tetapi Dia akan menyertai saya dan saudara. Sampai badai berlalu, Dia tetap memelihara saya dan saudara. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan bagi saya dan saudara di dalam rumah kita masing-masing, dalam perkumpulan keluarga kita bersekutu bersama-sama. Mari panggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena Dia adalah gembala yang baik, gembala yang luar biasa, yang memperhatikan saya dan saudara. Berserulah kepadanya, panggillah nama Tuhan, panggillah namanya. Dia akan datang dan Dia akan memberikan damai, sukacita, dan pertolongannya sempurna bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya mau ajak kita semua menyanyikan pujian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku. Haleluya, 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 haleluya. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Amin, haleluya. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bantu karangku, Yesus Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Ku tidak takut. Saya undang semua berdiri dimanapun kita berada. Kita mau nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Biar kita mau merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bantu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananku.
haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau melihat keberadaan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang dialami oleh umat-Mu. Tetapi kami percaya kami mempunyai gembala yang baik. Gembala yang selalu senantiasa memperhatikan, melihat keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengerjakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sedang menolong mereka. Engkau sedang menghiburkan mereka. Engkau sedang memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau sedang memberikan damai sejahtera bagi mereka. Engkau sedang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Kalau mereka saat-saat ini dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak menguntungkan bagi mereka ya Tuhan, bahkan mereka mungkin sedang mengalami jalan buntu ya Tuhan. Ada banyak pengeluaran, ada banyak mungkin pergumulan mereka ya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Engkau sebagai gembala ya Tuhan, Engkau melihat apa yang sedang dialami oleh umat-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau tolong umat-Mu, berkati umat-Mu ya Tuhan. Berikan damai bagi mereka, berikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau umat-Mu dalam keadaan sakit hari-hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau datang di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah setiap umat-Mu yang mengalami sakit ya Tuhan. Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan, mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat orang-orang tua yang ada, lansia yang ada, bahkan mereka yang Tuhan Yesus membutuhkan pertolongan. Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau berikan kekuatan bagi mereka, Engkau berikan semangat yang baru bagi mereka ya Tuhan, untuk menghadapi hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, Roh Kudus, berikan kemampuan bagi mereka. Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka kuat kembali, berharap penuh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawati umat-Mu, Engkau sudah memberkati umat-Mu. Meskipun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, tetapi hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati umat-Mu ya Tuhan. Engkau sudah melawati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau gembala kami yang baik. Engkau tidak akan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang kami akan hadapi ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong Engkau memberkati semuanya Tuhan. Kami yang di rumah, kami yang bekerja di rumah, kami yang masih bekerja di kantor, Tuhan, Engkau berkati. Engkau yang memberkati semua yang kami kerjakan. Tuhan, buat semua berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau juga memberkati Bapa Gembala kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, Engkau selalu berikan semangat, Engkau berikan urapan, Engkau berikan kuasa-Mu bagi hamba-Mu.
Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa oleh Tuhan. Hari-hari ini biarlah Tuhan pakai hamba-Mu dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya semua umat-Mu sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua yang sudah mendengar firman-Mu sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dilawati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang sudah diberkati ini. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.